I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it, cash right, whoa. How you fucking with these hoes out? Hai, perkenalkan nama saya Ilmu Mafalusna, Prodi Pendidikan Matematika kelas A5 semester 1. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada teman saya tentang masalah pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Nah, ini mau nanya, apa saja permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia? Kalau menurut Tri, permasalahan pendidikan di Indonesia itu terjadi karena 4. Yang pertama, karena rendahnya layanan pendidikan di Indonesia. Lalu yang kedua, karena rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, karena rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Lalu yang keempat, karena rendahnya kemampuan literasi anak-anak di Indonesia. Terus soal yang kedua, apa masalah terbesar dalam bidang pendidikan di Indonesia? Masalah terbesar yaitu masalah potensi guru yang rendah. Ini karena merupakan masalah terbesar yang harus dihadapi oleh tokoh-tokoh pendidikan negara di Indonesia. Selanjutnya, apa penyebab masalah pendidikan? Kalau menurut Tri, banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Di antaranya sarana prasarana yang kurang memadai, rendahnya kualitas tenaga pengajar, lalu mahalnya biaya pendidikan, dan masih banyak lagi. Lanjut ke soal yang 4, apa yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan? Kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utama yaitu rendahnya kualitas guru dan prestasi siswa, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau menurut Tri, kondisi pendidikan saat ini, pendidikan Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pendidikan di Indonesia ini terbagi menjadi 3 jalur utama. Yang pertama, formal, informal, dan non-formal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 tantangan, yaitu anak usia dini, dasar, dan menengah tinggi. Bagaimana cara mengatasi masalah pendidikan? Yang pertama itu membuat program wajib belajar. Yang kedua, mengadakan pelatihan terhadap guru-guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas. Yang ketiga, menerapkan kebiasaan gemar membaca di seluruh wilayah Indonesia. Lanjut, apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia? Yang pertama itu mengikuti penataan. Yang kedua, mengikuti kursus-kursus pendidikan. Yang ketiga, memperbanyak membaca. Yang keempat, mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau studi kompetensi. Mengapa sistem pendidikan di Indonesia tidak berkembang? Karena banyaknya faktor dan masalah yang menyebabkan pendidikan
di Indonesia tidak bisa berkembang, di antaranya masalah efektivitas, efisien, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Yang kesembilan, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan? Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan penduduk itu menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap dan merata di setiap daerah. Pertanyaan terakhir, apa akibat dari rendahnya kualitas pendidikan? Dampak dari rendahnya kualitas pendidikan tersebut yakni rendahnya mutu sumber daya manusia, yakni rendahnya produktivitas dan rendahnya daya saing. Sejalan dengan itu, Hasibuan 2003 menyatakan bahwa sumber daya manusia itu menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Terima kasih. Nah, itulah tadi 10 pertanyaan masalah pendidikan yang telah kami diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.